Hai, kali ini kita akan memberikan tutorial membuat grafik bar. Grafik ini adalah salah satu dari grafik komparasi atau perbandingan. Adapun 3 jenis grafik bar yang akan kita buat yaitu Basic Bar Chart, Horizontal Bar Chart, dan Group Bar Chart. Baik, kita mulai. Kita akan melakukan import beberapa library seperti Pandas, pyplot, dan numpy dengan cara ketik import pandas spd, ketik import matplotlib.pyplot splt, dan ketik numpy np, lalu tekan eksekusi dengan menekan tombol Shift Enter. Setelah berhasil melakukan import, kita bisa memulai membuat grafik barnya. Pertama, kita akan buat grafik bar yang paling dasar atau simple. Grafik bar terdiri dari sumbu X pada horizontal dan sumbu Y pada vertikal. Artinya, masing-masing sumbu harus kita berikan nilai. Nilai dari sumbu-sumbu tersebut bisa dibuat dengan menggunakan list. Dengan cara ketik X sebagai nama variabel, lalu sama dengan, lalu ketik beberapa nilai dalam list. Misal, A, B, C, dan D. Lakukan hal yang sama untuk sumbu Y, misal kita bernilai 20, 25, 40, dan 10. Berikutnya kita akan memasukkan kedua variabel X dan Y tadi ke dalam fungsi bar pada pyplot dengan cara ketik plt.bar lalu masukkan dua argumen pada fungsi bar tersebut dengan variabel X dan Y. Lalu gunakan fungsi show untuk menampilkan grafiknya, lalu eksekusi skrip tersebut. Terlihat bar A bernilai 20, bar B bernilai 25, bar C bernilai 40, dan bar D bernilai 10. Berikutnya kita akan membuat grafik bar dengan sumber data berbentuk dictionary. Buat sebuah variabel, misal kita beri nama row. Lalu isikan key pertama, fruit, dengan value, apples, bananas, orange, grapes. Lalu, key yang kedua yaitu quantity dengan value 20, 18, 5, dan 14. Lalu, kita lakukan konversi ke dalam data frame dengan cara ketik df sama dengan pd.dataframe. Lalu masukkan variabel row tersebut sebagai argumennya. Kita bisa cek hasil konversinya dengan menggunakan fungsi head. Berikutnya kita buatkan grafik barnya dengan cara mengetik plt.bar. Lalu masukkan argumen pertama dengan fruit dan argumen kedua dengan quantity. Dan argumen ketiga dengan data sama dengan df. Itu artinya sumber data berasal dari variabel df. Lalu ketik fungsi show dan eksekusi skrip tersebut. Maka hasilnya pun akan ditampilkan fruit sebagai sumbu X dan quantity sebagai sumbu Y. Pembahasan kedua yaitu penyajian grafik bar secara horizontal. Ini dibutuhkan ketika sumbu X memiliki banyak variabel dan label pada sumbu X terlalu panjang. Mari kita mulai. Kita akan menggunakan format data frame dengan sumber data dari file CSV yang telah kita siapkan. Berikut caranya. Ketik df sama dengan pd.read csv, lalu masukkan nama file CSV pada argumen. Untuk melihat datanya, cukup ketikkan df. Terlihat ada 3 kolom,
yaitu country 2016 dan 2017 dengan 10 baris data. Berikutnya kita akan gunakan DF tersebut sebagai sumber data grafik bar horizontalnya. Ketik plt.bar_h. Isi argumen pertamanya dengan country, argumen kedua dengan 2017, dan argumen ketiga dengan data sama dengan DF. Lalu tampilkan grafiknya dengan fungsi show. Grafik terlihat lebih bagus dengan menempatkan nama negara pada sumbu Y. Oke, pembahasan terakhir yaitu group bar chart. Ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa nilai dalam sebuah kategori tertentu. Misal, dengan menggunakan sumber data CSV yang sama sebelumnya, kita akan mengelompokkan tahun 2016 dan 2017 pada masing-masing negara. Mari kita mulai. Buat variabel df sama dengan pd.readCSV, lalu masukkan nama file CSV-nya. Lalu buat variabel y yang berisi numpy array dengan ring 0 hingga jumlah data pada kolom country. Ini digunakan sebagai nilai tick pada sumbu y. Lalu buat variabel dengan nama height dengan nilai 0,4. Sebagai ilustrasi, nilai height merupakan total dari satu grup grafik bar tersebut. Sementara masing-masing bar akan mendapat tinggi 0,2. Karena grafik akan kita buat ini terdapat banyak komponen, maka kita akan perbesar terlebih dahulu dimensi dari grafiknya. Dengan cara ketik plt.figure, lalu masukkan fig size sama dengan 12 untuk lebar dan 6 untuk tinggi grafik. Berikutnya, ketik bar H, isi argumen pertama dengan Y min 0,2, argumen kedua dengan DF kolom 2016, argumen ketiga dengan height sama dengan height. Lalu, sesuaikan nama label dan warnanya dengan argumen label dan color. Lakukan hal yang sama terhadap bar 2017 dengan Y plus 0,2. Lalu, panggil fungsi legend untuk menampilkan labelnya. Isi nilai tick pada sumbu X atau X-ticks dengan numpy array dengan ring 0 hingga 200 dengan step 20. Hal ini digunakan sebagai batas terkecil dan terbesar dari sumbu X dan step masing-masing ticks. Isi nilai ticks pada sumbu Y atau Y-ticks dengan variabel Y sebelumnya. Berikutnya, kita akan ubah nama label pada sumbu Y atau Y-tick labels dengan kolom country. Agar grafiknya lebih terlihat clean, maka kita buang border kanan dan atasnya dengan AX spines, right, dan top. Lalu tampilkan hasilnya dengan fungsi show. Dapat terlihat nilai konsumsi buah-buahan pada tahun 2016 dan 2017 dikelompokkan sesuai dengan negaranya masing-masing. Untuk lebih menambah informasi dari grafik ini, maka tambahkan judul dengan fungsi title. Selesai. Data konsumsi buah pada 10 negara telah tervisualisasikan dengan baik. Terima kasih.